Di awal pembukaan film, tampak Seokhyung sedang membujuk Seojin dan berdiskusi mengenai perizinan keikutsertaannya dalam festival seni Cheongha. Namun karena Seojin menolak permintaan Seokhyung tersebut, akhirnya Seokhyung memberitahu bahwa ia mengetahui apa yang dirahasiakan Seojin tentang kematian ayahnya waktu itu. Kemudian Seokhyung berkata, jika ia berhasil menemukan video rekaman kematian ayahnya tersebut, Seojin harus memberikan trofi hadiah utama festival bernyanyi Cheongha. Seketika Seojin pun cemas dibuatnya. Di sisi lain, Kang Mari menyatakan perang kepada mereka yang telah menghinakan putrinya. Ia tidak akan berhenti sampai semua orang yang terlibat kasus pembulian putrinya tersebut harus terkena hukuman juga. Akibatnya, Lee Kyujin tersulut emosi dan ia meminta kepada orang suruhannya untuk memata-matai kehidupan Kang Mari. Sementara itu, Jodante juga merasa kesal kepada Kang Mari karena ketika itu Kang Mari telah berani mengancamnya sehingga ia memerintahkan sekretaris Do untuk memastikan suami Kang Mari tidak dapat keluar dari penjara dalam waktu dekat. Lalu, Jodante memarahi putrinya karena kasus pembulian hingga putrinya tersebut masuk dalam masa percobaan. Namun Seokhyung membela diri dan ia mengatakan bahwa Eunbyul juga ikut andil dalam kasus pembulian itu. Karena bete, Seokhyung pun langsung pergi menuju kamarnya dan diikuti oleh Seokhun. Namun, Seokhyung mengatakan agar Seokhun tak usah berpura-pura peduli padanya. Dan di sana, Seokhyung juga masih mengungkit tentang kematian ibunya bahwa ibunya meninggal itu karena ulah dari Oh Yoon-hee. Akan tetapi, Seokhun tidak yakin jika ibunya Berona sebagai pelaku pembunuhan, karena ketika itu Seokhun pernah melihat ayahnya memberi uang suap pada pembantunya. Lalu ia berusaha menjelaskan pada Seokhyung bahwa itu bukanlah salah Oh Yoon-hee. Namun Seokhyung tetap masih tidak percaya. Dan pada akhirnya, Seokhyung meminta maaf kepada Jennie dan Berona atas sikapnya selama ini. Ia salah, dan sudah sepatutnya ia menerima hukuman. Meskipun begitu, ia memohon agar bisa mengikuti festival musik Cheongha mendatang untuk mendapatkan simpati mereka bahwa ia melakukan hal tersebut karena kedepresian dirinya terhadap kematian ibunya dan pertunangan ayahnya. Oh Yoon-hee pun luluh mendengarnya, sedangkan Kang Mari tetap menolak. Kondisi keuangan perusahaan Jodante semakin anjlok semenjak perbuatan skandal Seojin mencuat ke publik. Ia pikir satu-satunya cara untuk memulihkan kondisi tersebut adalah bekerja sama dengan Yayasan Cheongha. Maka ia menggunakan rahasia Seojin untuk memuluskan rencananya. Kemudian, Jodante sengaja memberikan berkas perjanjian itu ke ibu tiri Seojin sehingga ibu tiri Seojin mengetahuinya. Dan akibatnya, Seojin diminta mundur dari posisi direktur Cheongha dan menyerahkan posisi tersebut kepada saudara tirinya. Sebab, jika rahasia ini sampai terbongkar, nama baik yayasan mereka pasti akan tercoreng. Dan ia juga menyuruh Seojin untuk menjual pusat seni Cheongha setelah pembangunan rampung. Padahal, gedung tersebut amat sangat berarti untuknya. Lalu, karena Seojin merasa jika Yoon-hee telah membocorkan rahasianya tersebut, akhirnya ia pun mendatangi Yoon-hee dan memojokkannya. Tak lama, Yoon Seol datang membela Yoon-hee, mendekapnya dan mencoba menenangkannya. Sementara itu di sisi lain, Go Sang-ah berhasil menemukan apa yang menjadi rahasia dari Kang Mari bahwa ternyata Kang Mari ini adalah seorang pekerja panti pijat. Lalu mereka pun mengancam Kang Mari bahwa mereka akan memberitahu rahasia Kang Mari kepada anaknya agar anaknya merasa malu. Untungnya, sebelum Jennie menemukan foto-foto tersebut, Yoon-hee sudah lebih dulu mengambilnya dan ia juga mendapat kabar bahwa suaminya terlibat perkelahian di dalam sel penjara, sehingga kemungkinan suami Seojin tidak akan bisa bebas sesuai jadwal, padahal suaminya ini terkenal sebagai tahanan yang baik. Dan akhirnya Kang Mari menduga jika semua yang terjadi itu adalah karena ulah Jodante. Malamnya, mereka sedang ngobdar di warung soju, bukan warung kopi. Di sana, Oh Yoon-hee memberikan saran dan mencari cara agar mendapatkan keuntungan dari kasus pembulian tersebut. Keduanya pun bersekongkol di depan Seojin. Mereka berjanji akan melepaskan kasus pembulian Jennie dan Berona jika Seojin setuju memasukkan Yoon-hee ke dalam komite PTA, yang dimana komite tersebut berhak memilih juri festival seni Cheongha mendatang. Hal ini mereka lakukan agar keputusan hasil perlombaan adil dan tidak dapat dicurangi. Dengan berat hati, akhirnya Seojin pun sepakat. Menuju datangnya hari perlombaan, mereka semua sedang berlatih.
Namun, di antara mereka, latihan yang paling keras itu si Eunbyul karena mamanya tidak bisa ikut andil dalam keputusan perlombaan. Jadi, Eunbyul harus menang dengan jerih payahnya sendiri, dan Seojin berkata bahwa putrinya tersebut tidak akan kalah dari anak-anak lain, apalagi Bae-rona. Akibatnya, Eunbyul jadi tertekan dan gugup sepanjang waktu, dan pada akhirnya Eunbyul mengandalkan obat penenang tersebut. Sehari sebelum perlombaan berlangsung, acara prosesi kerjasama bisnis antara Jiking Holdings dan Yayasan Cheong-ah pun akhirnya telah terlaksana. Jodante tampak sangat kegirangan, namun Seojin nampak tidak antusias. Hari festival Cheong-ah pun tiba. Bae-rona naik ke atas panggung dengan penuh rasa percaya diri. Namun saat musik dibunyikan, Bae-rona nampak terkejut karena musik yang diiringi oleh pianis itu tidak sesuai dengan apa yang telah dilatih Bae-rona. Namun untungnya Bae-rona masih tetap bisa bernyanyi dengan sempurna. Setelah selesai, Bae-rona mencari pianis itu untuk membahas tentang permasalahannya tadi. Namun, apa yang ia dapat malah kenyataan pahit. Rupanya, pianis tersebut telah disuap oleh Yoon Seol untuk merusak penampilan Bae-rona, dan hal tersebut tentu saja membuat Bae-rona kecewa. Kini, giliran Yoonhee yang terkejut. Saat Eunbyul naik ke atas panggung, Yoonhee melihat kalung yang dikenakan Eunbyul itu sama persis dengan kalung yang ia lihat di saku Yoon Seol semalam. Bahwa ternyata kalung tersebut adalah untuk Eunbyul, bukan untuk Bae-rona. Yoonhee pun turut kecewa, namun sayangnya penampilan Eunbyul tidak berjalan mulus. Suara dan juga tangan Eunbyul terus bergetar akibat rasa cemas yang berlebihan. Setelah itu, Eunbyul mengikuti Bae-rona yang sedang akan pergi ke WC. Tapi, ia malah dihadapkan pada pemandangan yang sangat asu sekali. Seok-hun sedang memperlihatkan perhatian tingkat dewa bucin bin buaya darat cap kadal kepada Bae-rona. Melihat itu, Eunbyul pun jadi bete sekali. Ia pun menggerutu dalam hatinya, ingin sekali menjabak bulu ketek Seok-hun. Sementara itu, Seok-kyung akhirnya berhasil mendapatkan ponselnya Eunbyul dan membawanya kepada Seojin sebagai barang bukti bahwa rekaman video kematian ayahnya tersebut ada di HP Eunbyul. Ia pun merasa kaget sekali dan mengeluarkan air mata bahwa ternyata selama ini Eunbyul mengetahui perbuatan kejinya terhadap sang kakek. Seok-kyung pun kembali menegaskan jika mau rahasianya tetap aman, bahwa Seojin harus memberikan trofi kemenangan pada Seok-kyung. Pokoknya apa yang keluar hasilnya nanti, Seojin harus tetap panggil nama Seok-kyung. Di lain sisi, Bae-rona dilabrak Eunbyul karena sakit hati melihat kedekatan Bae-rona dengan Seok-hun. Di sana, Bae-rona mengatakan bahwa Seojin adalah orang yang dulu menikam leher Yoonhee, dan ia juga mengatakan bahwa ia melihat Yoon Seol menyuap si pianis yang mengiringinya. Mendengar hal itu dan merasa dirinya memang hanya bisa berbuat curang, akhirnya Eunbyul terkena migrain sakit kepala sebelah. Sakit kepala? Paramax sakit kepala. Produksi Konimax. Dan ia pun kehilangan kendali sampai berhalusinasi hingga tak sengaja ia menabrak kaca tempat trofi tersebut. Lalu Eunbyul pun mengambil trofi itu untuk melukai Bae-rona, dan Bae-rona mencoba untuk menghindar dan berlari. Hingga sampai akhirnya Eunbyul berhasil membuat Bae-rona terluka sampai berlumuran darah dan terjatuh dari atas tangga. Di samping itu, Seojin mengumumkan pemenang utama yang ternyata pemenang utama tersebut jatuh kepada Bae-rona. Melihat kenyataan tersebut, Seok-kyung benar-benar sangat jengkel. Ternyata ancamannya itu tidak didengar oleh Seojin, dan episode 5 pun berakhir. Drop in a money pop shop for a living and paper gon' smell blood sweat every minute roll. Wave when the people not feel when I hit it every time I see a beat. And I hit it dedicated and nobody give a fuck about the rules. Hit it get a plums of a two, I'm a cool, but making this no boo when the